Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti memiliki maksud dan tujuan. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia, termasuk dalam hal ini seluruh anggota tubuh manusia yang ada pada diri kita, seperti tangan, mata, telinga, hidung, mulut, organ bagian dalam dan luar, sel-sel yang jumlahnya tak terhitung. Semua itu merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak dapat kita balas secara sepadan kecuali dengan mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun dengan perbuatan. Bersyukur melalui perkataan dapat kita lakukan dengan mengucapkan hamdalah atau kalimat-kalimat pujian lainnya, dan bersyukur melalui perbuatan akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Apakah perilaku kita sudah termasuk dalam kategori baik, memberikan manfaat, atau sebaliknya? Di antara anggota tubuh yang ada pada manusia, lisanlah yang paling krusial. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang dapat mendatangkan manfaat, namun juga dapat mendatangkan mudarat bila tidak dipergunakan dengan benar. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata seseorang dapat menolong orang lain, dan melalui kata-kata pula seseorang dapat menyakiti orang lain. Karena sangat krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu untuk berkata yang baik atau diam. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Banyak hal kotor yang muncul dari lisan kita, dari mulut kita, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang adalah hal biasa. Hal biasa menjadi kembang dalam obrolan, namun pada dasarnya dengan ghibah tersebut dapat merusak reputasi orang lain, dapat memupuk kebencian, dapat menghilangkan rasa kepercayaan dan kehormatan orang lain. Selain ghibah, hal kotor yang muncul dari lisannya adalah fitnah. Fitnah yaitu menebar sesuatu yang tidak benar dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan orang yang kita fitnah. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada kita agar kita berpikir mana perbuatan baik yang harus kita lakukan, mana ucapan baik yang harus kita lakukan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Dengan berpikir,
maka kita akan lebih berhati-hati dalam berucap, dalam berperilaku, dalam melakukan segala sesuatunya. Sebagai contoh, politisi yang ingkar janji adalah sesuatu yang buruk, tetapi akan lebih buruk lagi apabila ia tidak pandai menjaga lisannya. Seorang pejabat yang senantiasa berbohong itu adalah sesuatu yang buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia termasuk orang yang pandai berbicara. Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di, kullu munafikin alimul lisan." Sungguh hal yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, atas peninggalku adalah orang munafik yang pandai berbicara. Di zaman modern saat ini, ujaran atau ucapan tak semata melalui mulut saja, tapi juga bisa melalui status kita yang ada di Facebook, WhatsApp, cuitan-cuitan di Twitter, meme di Instagram, konten-konten video dan lain sebagainya. Media sosial menjadi ajang beramai-ramai untuk melakukan ghibah, fitnah, provokasi kebencian, tebar kebohongan atau hoak dan lain sebagainya. Semua itu dapat berakibat dan berujung pada adu domba, pertengkaran, bahkan pembunuhan. Kini makna lisan semakin meluas. Hal-hal yang tercakup di dunia maya, perangkat-perangkat yang ada di dunia maya, tanpa kita sadari itu mewakili lisan kita. Dampaknya pun akan sama, akan menimbulkan adu domba, provokasi kebencian, bahkan sampai pembunuhan. Maka sudah seyogyanya kita sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim, untuk senantiasa menjaga lisan kita, menjaga lisan kita agar tidak berkata sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Semoga kita dapat menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas kita ucapkan sebagai seorang mukmin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.